Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'am mazkura. Tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang, karena memang dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok, sebongkah tanah yang hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fanafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'u lahu sajidin. Semua malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia menjadi angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah, mimma immahin, air yang hina. Tapi kemudian dia lahir ke atas dunia, mulai dia memiliki akal, mulai dia dititipkan harta. Padahal dulu ketika keluar dari rahim seorang ibu, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, karena kamu memang tidak tahu apa-apa. Saat lapar kamu menangis, saat mengantuk kamu menangis, saat kencing kamu menangis, saat buang air besar kamu menangis. Kamu perlu orang lain, tapi kemudian kamu lupa siapa jati dirimu. Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka umru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Tapi kemudian dia mulai angkuh dan sombong. Padahal Nabi sudah mengingatkan di dalam hadisnya yang sahih, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi kesombongan, manusia itu tak layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia terus dalam kesombongannya.
Bahkan yang lebih parah lagi, sampai-sampai dia berkata, aku tidak pernah salat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rizkiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa umurku panjang dan kekuasaanku hebat? Angkuh, sombong, yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku berikan kepada mereka umur yang panjang, aku berikan kepada mereka kekuasaan yang hebat, aku berikan kepada mereka harta rezeki yang banyak, aku berikan kepada mereka anak istri hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia sholat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rizkinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa? Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seseorang pun yang diberi pengetahuan melainkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu, karena Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Sebaiknya engkau husnuzan kepada Allah, sebaiknya engkau berprasangka baik kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi, aku bagaimana menurut prasangka hambaku kepadaku, begitu yang dijelaskan oleh Allah di dalam hadis qudsinya. Kalau aku sakit, aku berprasangka baik kepada Allah, karena Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Ada kalanya orang susah, ada kalanya orang sakit, ada pahala yang lebih besar daripada solat, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yaitu orang-orang yang sabar diberi balasan oleh Allah bighairi hisab, tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Tapi sungguh orang yang satu ini dia berkata, Tuhan sedang lupa, kata dia. Allah sedang lupa, kata dia. Sehingga dia terus dalam kesombongannya, sehingga dia terus dalam kejahilannya, sehingga dia terus dalam kezalimannya. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur, diulur oleh Allah kuasa, diulur oleh Allah umur, diulur oleh Allah sehat, diulur oleh Allah rezeki. Seperti layang-layang, semakin diulur semakin tinggi, semakin diulur semakin tinggi, akhirnya tersangkut di pokok kayu yang sangat tinggi dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dia. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim. Aku ulur dia punya kuasa hebat, aku ulur dia punya umur panjang, tapi sampai masanya dia diazab oleh Allah dan tidak ada yang dapat terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita masih terjatuh, ingatlah kerikil-kerikil kecil itu ingin mengabarkan kepada kita
ada lubang-lubang besar di depan mata kita. Kalau kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang kepada kita. Allah ingin ngasih tahu bahwa akan ada bencana, akan ada musibah untuk kita hati-hati dan waspada. Tapi bila sudah tidak ada teguran sama sekali dari Allah, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Andai ada orang yang masih mengingatkan kita dalam kebenaran, wa tawasau bil haqq. Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara khutbah Jumat pun tak mau dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara pengajian dia tidak mau datang? Inilah orang yang tersesat di antara makhluk-makhluk yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kata-katanya mulai berkurang, kata-katanya mulai berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Sampai masanya orang ini menemui apa yang ditunggunya selama ini. Datang malaikat maut mencabut nyawanya. Yang setiap orang berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku ketika menghadapi sakaratul maut ya Allah. Ringankan sakaratul maut ya Allah. Nabi berjumpa dengan seseorang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang mengaku sakitnya sakaratul maut itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada yang mengaku seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengaku seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi orang ini tak peduli dengan ini. Akhirnya dia merasakan sendiri, meregang nyawa, menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Mulai sejuk dari ujung kaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke perut, naik ke dada. Akhirnya disentapkan oleh malaikat maut dengan satu kali sentapan. Kemudian dia melihat ruh itu keluar dari jasadnya, keluar dari ujung hidung dan ujung mulutnya. Mata melihat terbelalak. Hei kau yang sombong, dulu tanganmu tegak mengayun, kakimu tegak melangkah, suaramu menggelegar, tapi sampai masanya menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Datang saudaranya menutup matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kekuasaanmu yang hebat? Di mana titelmu yang panjang? Di mana sekolahmu yang hebat? Di mana sertifikat rumah yang banyak? Hari itu semua tidak lagi berguna. Hari itu yang berguna, anakmu datang membisikkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi hari itu anakmu tidak datang karena dia tidak pernah dididik dengan ilmu agama, tidak pernah diajarkan tentang ketauhidan, dikenalkan kepada Tuhan pencipta dia, disumbat dengan materi, diajarkan tentang kemewahan duniawi. Semua keluarga, sahabat handai tolan mengirim pesan WhatsApp kepada dia, nak pulanglah nak, ayahmu sedang sakit parah. Jawab singkat dari seorang anak, maaf saya sedang sibuk di luar kota. Hari itu kemalangan di atas kemalangan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.